Hai semua, kali ini kita mau bikin pisang bolen. Rasanya enak, gurih, dan manis. Ini kalian lihat sendiri, kulitnya lembut, jadi dia nggak keras, dia juga nggak crunchy. Tapi bawahnya agak sedikit crunchy ya, karena ini baru mateng. Ini kulitnya atasnya lembut, dalamnya manis, terus ada coklatnya, lumer, enak. Bahannya apa aja dan gimana cara membuatnya? Yuk kita simak bagaimana cara bikin bolen yang enak ini. Yang kita perlukan 1 sisir pisang raja atau pisang tanduk. Pisang-pisang ini kita tumis dulu sebentar ya, dengan sedikit butter supaya dia tuh lebih enak rasanya. Nah, sekarang kita akan bikin adonan kulit ya. Adonan kulit terdiri dari 2 macam. Nah, ini adalah kita sebut bahan A atau bahan mentega. Ini ada 100 gram terigu cakra kembar dan 75 gram butter dengan sedikit garam. Ini kita akan aduk-aduk terus sampai dia menyatu, menempel semuanya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan simpan di plastik wrap, kemudian kita simpan di kulkas supaya dia keras ya. Nah, sekarang kita akan bikin adonan B atau adonan telur. Ini ada terigu cakra kembar 200 gram, gula pasir 40 gram, 1 kuning telur, kemudian ada butter 75 gram. Kalian bisa pakai Blue Band ya kalau tidak mau pakai butter. Kemudian kita akan campurkan dengan air dingin sebanyak 80 gram. Nah, adonan ini akan saya mixer ya. Kalian bisa pakai mixer tangan atau bisa juga dengan tangan kalau nggak mau pakai mesin. Ini nggak harus kalis, tetapi kalau kalis tentu lebih enak rasanya. Kulit yang akan kita hasilkan akan lebih lembut. Kalau kalian mau benar-benar lembut, lebih lembut lagi, kalian bisa pakai kuning telurnya 2 ya. Nah, kalau kalian mau pakai kuning telurnya 2, sebaiknya kuning telurnya ditimbang dulu, lalu dikurangi dengan volume air ya. Nah, adonan telur ini akan saya kocok selama kurang lebih 10 menit sampai dia menjadi kalis karena saya ingin kulit yang lembut. Nah, ini setelah 10 menit diuleni dengan mesin, adonan menjadi bagus ya, licin, mengkilap dan mulus. Ini akan kita istirahatkan sebentar selama kurang lebih 10 hingga 15 menit ya. Nah, ini udah 15 menit. Sekarang kita akan satukan adonan A dan adonan B untuk dia menjadi satu lapis. Nah, meja untuk kita kerja ini sebaiknya kita kasih taburan terigu dulu ya supaya adonan B ini tidak menempel. Lalu adonan B ini akan kita gulung, kita tipiskan. Tapi nggak sampai tipis-tipis banget, hanya asal dia cukup untuk menutupi adonan A yang tadi sudah kita masukkan di kulkas itu. Jadi nanti kita akan tutup adonan A seperti amplop gitu. Jangan lupa sering-sering diangkat dan kita taburi dengan terigu lagi tempat kita kerja, karena kalau enggak nanti adonan ini akan menempel. Nah, bila kita rasa udah cukup besar, kita keluarkan adonan butter kita, adonan A yang tadi kita simpan di kulkas, lalu kita akan tutup dengan adonan B. Caranya seperti ini ya. Mohon dilihat jangan sampai dia tidak tertutup rapat. Jadi ini harus tertutup rapat karena kalau enggak nanti butternya akan keluar-keluar. Nah, sekarang kita akan giling lagi, kita akan tipiskan lagi, lalu kita akan
lipat lagi. Ini hampir seperti kita membuat puff pastry, tapi kalau puff pastry kan kita pakai ragi, kalau ini kita nggak pakai ragi gitu. Nah ini kita gulung lagi, nanti kita akan lipat menjadi 3 lipatan. Kalian bisa juga bikin lipatan yang 4 atau disebut double folding ya. Semakin banyak lipatan yang kita bikin, akan semakin banyak layer yang kita akan hasilkan nantinya. Nah ini sekarang akan kita lipat. Kalian lihat ya, usahakan ujung ketemu, jadi dirapihkan gitu. Kan bisa ditarik, nah seperti ini, jadi rapi gitu. Nah ini kita akan tipiskan lagi, jangan lupa kasih terigu ya, alas kerja kita juga dikasih terigu. Nah kita akan gulung dan kita akan lipat di bagian ini nih ya, bagian ini yang kita akan lipat. Sekarang kita akan tipiskan dulu. Nah kali ini saya akan lipat menjadi 4 ya, atau double folding. Terserah kalian mau 3 juga nggak apa-apa. Jangan lupa sambil sering kita balik-balik dan kita taburi dengan terigu ya, supaya adonan ini tidak menempel di meja kerja kita. Sambil kita gulung, giling, sambil kita perhatikan bentuknya ya. Jadi kalau bisa dia besarnya, lebarnya sama gitu. Jadi pada saat kita tekuk, kita lipat, itu dia akan menghasilkan lipatan yang bagus. Sambil kita lihat ya, adonan yang jelek di dalam, adonan yang mulus di luar. Nah adonan ini akan kita giling sekali lagi, kita akan lipat menjadi 3 atau single folding. Setelah itu kita akan simpan di kulkas selama 15 menit ya. Jangan lupa alas kerja kita kasih terigu, lalu kita akan tipiskan lagi ini, adonan ini, dan kita akan potong-potong menjadi 12 bagian. Jangan lupa adonan ini sesekali diangkat dan ditaburi tepung terigu supaya dia tidak menempel. Adonan ini jangan sampai terlalu tipis ya teman-teman. Jadi kira-kira sekitar 3 mili gitu deh. Lalu adonan ini kita akan belah 2 dulu yang secara memanjang. Nah yang panjang ini kita akan bagi 6, masing-masing 6, jadi total semuanya 12 ya. Sekarang waktunya menata ya. Di sini ada pisang yang tadi sudah kita goreng dan saya belah 2. Kemudian ada meses, ada keju, kemudian juga ada coklat filling ya. Nah ini tempatnya sudah saya oles dengan mentega ya. Nah sekarang kita ambil 1 potongan kulit, lalu kita tipiskan sampai kita rasa cukup nih untuk menutupi pisang yang akan kita buat. Lalu pisangnya kita belah 2, kita oleskan dengan coklat filling. Sebaiknya lebih banyak dari ini ya. Ini menurut saya sedikit. Setelah dimakan tuh ternyata sedikit, jadi lebih banyak lagi lebih enak gitu. Di sini saya pakai keju karena saya akan bikin yang keju dan yang coklat. Nah ini pinggir-pinggirnya kita tipisin, lalu kita tekuk ke dalam ya. Nah seperti ini. Jadi yang mulus di atas ya, yang tebel kulitnya, jadi supaya coklatnya tuh nanti nggak kelihatan gitu. Nah teman-teman, ternyata cetakan brownies ini, loyang brownies ini, dia cuma bisa menampung 10 pisang bolen. Jadi nanti terserah kalian mau bikin kulitnya itu mau dibagi menjadi 10 atau mau dibagi menjadi 12 gitu. Karena kalau menurut saya sih kalau dibagi 12 ketipisannya pas. Kalau kalian bagi 10 nanti dia akan menjadi terlalu tebal kulitnya ya.
Nah, kita akan bentuk semua pisang sampai menjadi 10 ya. Nah, apabila kalian merasa kulitnya ketebelan atau kebanyakan atau kepanjangan, bisa dipotong ya. Jangan dibiarkan saja, karena kalau terlalu banyak tepung, terlalu banyak kulit, nanti bolen kita akan menjadi keras. Tapi juga jangan sampai pas digulung itu jangan terlalu tipis ya. Kalau terlalu tipis nanti kelihatannya kurang cantik gitu. Nah, kalau sudah semuanya, sekarang kita akan lapisin bolen ini dengan kuning telur. Jangan lupa ya teman-teman, lapisinnya 2 kali. Karena yang ini pertama saya cuma lapisinnya 1 kali, tapi kemudian saya bikin 1 lagi karena pisangnya masih ada sisa banyak. Jadi saya bikin kulit 1 lagi. Saya lapisin 2 kali, hasilnya lebih cantik, warna kuningnya lebih keluar gitu. Selanjutnya kita akan hias atasnya dengan coklat atau keju. Jadi yang rasa coklat kita kasih coklat, yang rasa keju kita kasih keju ya. Lalu bolen-bolen cantik ini akan kita oven di suhu 180 derajat selama 30 menit. Setelah 30 menit, kalau kalian merasa warnanya masih kurang cantik, kurang coklat, kalian bisa pakai api atas supaya dia warnanya lebih coklat. Nah teman-teman, ini dia hasilnya. Ini udah dingin. Kita akan cobain ya gimana rasanya, bagaimana teksturnya. Nah ini kalau menurut saya tekstur kulitnya lembut. Cuman kalau saya bikin lagi, nanti saya akan bikin dengan kuning telur 2 ya. Kemudian dalamnya coklatnya menurut saya juga kurang, karena saya suka banget coklat, jadi saya akan pakai coklat lebih banyak lagi. Ini teman-teman bisa lihat kulitnya cukup lembut ya. Selain bolen pisang, saya juga iseng tadi saya bikin bolen tape. Jadi ini dalamnya isinya tape dan saya kasih coklat. Rasanya lumayan enak, lucu, seru juga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel saya dan sudah nonton sampai habis. Terima kasih juga untuk yang sudah subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.